Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi perkoperasian tentang hubungan gerakan koperasi dengan pemerintahan. Nah, sebelum itu kenalan dulu nih sama anggota kelompok 7. Yang pertama itu ada Suci Rahmadani dengan NIM 21053188. Dan ada Nur Alfiana dengan NIM 21053170, juga Natasha Arahma dengan NIM 21053166. Nah, pertama kita bakalan bahas yaitu tentang tahapan dini pertumbuhan gerakan koperasi dilihat dari segi hukum. Gerakan koperasi dunia itu dipelopori oleh negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Swedia. Pertama kita bakalan pergi ke Inggris dulu nih. The Rockdale Pioneers yang berdiri tahun 1984 berbadan hukum menurut Friendly Societies Act tahun 1973, kemudian diamandemen tahun 1834. Friendly Societies Act menganggap bantuan yang diberikan koperasi itu tersebut amal, seperti untuk orang sakit dan orang jompo. Hal ini tidak sesuai dengan konsep koperasi. Oleh karena itu, pemerintah Inggris ingin mengeluarkan suatu undang-undang baru yaitu tentang Industrial and Provident Society Act tahun 1953 yang memberikan arti penting bagi kehidupan gerakan koperasi di Inggris karena dapat membuka kesempatan bagi pencipta produk-produk hukum tentang perkoperasian di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita bakal pergi ke Jerman. Nah, koperasi pertama yang lahir di Jerman adalah koperasi kredit. Pada tahun 1848, koperasi kredit Raiffeisen didirikan untuk kepentingan penduduk desa dan pertanian, sementara koperasi Schutzes ditujukan untuk masyarakat perkotaan. Nah, status hukum koperasi awalnya didasarkan pada Undang-Undang sejak 27 Maret 1967 yang mengatur badan hukum semua badan usaha. Nah, Jerman juga mengeluarkan Undang-Undang Perkoperasian pada tanggal 1 Mei 1989 dan merupakan dasar bagi pemberian status badan hukum bagi perkumpulan koperasi. Undang-undang tersebut mengalami amandemen beberapa kali. Beberapa amandemen penting yang dilakukan pada masa rezim Hitler adalah yang pertama, yaitu diwajibkannya koperasi menjadi anggota koperasi jasa audit, yaitu pada 1934. Yang kedua, koperasi konsumsi direkonstruksikan tapi akhirnya dibubarkan. Pada anggota asetnya diambil alih oleh The German Labor Front melalui pemerintahan khusus tanggal 18 Februari 1941. Nah, pada 31 Juli 1941, The Allied Military Authorities atau AMA, tentara sekutu yang menduduki Jerman, mengembalikan status badan hukum koperasi sebagai organisasi yang berasaskan sukarela karena undang-undang yang dibuat pada rezim Hitler telah merugikan konsumen. Nah, selanjutnya kita bakalan pergi ke Belanda. Pemerintahan Belanda itu mengeluarkan undang-undang tentang perkoperasian pada bulan November 1876 dan diamandemen pada bulan Mei tahun 1925. Meskipun demikian, masih banyak koperasi yang berdiri sesudah tahun 1876 yang menggunakan undang-undang tentang persekutuan dan yayasan tahun 1855 dengan alasan bahwa lebih mudah dan murah biaya pengurusnya dibandingkan jika menggunakan undang-undang tahun 1876. Undang-undang perkoperasian di Belanda ini juga berlaku untuk negara jajahannya, termasuk Indonesia. Sebelum adanya undang-undang tentang perkoperasian di Indonesia, Koperasi Indonesia diberikan status hukum sebagai Zedel-Lichaam atau yayasan yang sesuai dengan undang-undang tahun 1855 dari negeri Belanda. Nah, selanjutnya kita bakalan ke negara Swedia. Pemerintahan Swedia itu mengeluarkan Undang-Undang Perkumpulan Koperasi pertama pada tahun 1895. Kemudian diganti dengan yang baru tahun 1911 dengan modifikasi dan tambahan yang berlaku sampai akhir tahun 1952, yaitu saat Undang-Undang baru tertanggal 1 Juni 1951 diterapkan. Tak satu pun dari undang-undang tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Koperasi, melainkan disebut sebagai Undang-Undang Perkumpulan Ekonomi, di mana semua usaha-usaha biasa yang menghasilkan laba dapat dijamin sebagai anggota perkumpulan ekonomi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1951, mulailah diberlakukannya undang-undang yang menyatakan bahwa koperasi termasuk sebagai anggota dari usaha yang didaftar di bawah undang-undang. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam masa pertumbuhan awal koperasi di dunia dapat dilihat bahwa ada negara yang memperlakukan koperasi sebagai organisasi yang mencari keuntungan. Namun, ada juga negara yang menganggap bahwa koperasi sebagai perkumpulan biasa dan ada pula yang memperlakukan koperasi sebagai yayasan. Melihat adanya perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh koperasi dibandingkan dengan usaha perorangan dan perseroan dalam perkembangan, mulailah pemerintah dari banyak negara membuat undang-undang atau peraturan khusus tentang perkoperasian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang sikap pemerintah di negara-negara di dunia terhadap gerakan koperasi. Hidroji menjelaskan bahwa sikap pemerintah di dunia ini terhadap gerakan koperasi dikelompokkan menjadi sikap pemerintah yang netral, di mana pemerintah yang bersikap netral ini tidak memberikan perhatian
pengertian dan perlakuan yang khusus pada koperasi, dan umumnya juga tidak mengeluarkan undang-undang khusus tentang perkoperasian. Koperasi diperlukan sama dengan badan usaha lainnya yang mencari keuntungan atau bisa sebagai yayasan, tergantung pada sistem yang diikuti oleh negara yang bersangkutan. Koperasi merupakan bagian dari sistem ekonomi yang sudah mantap, sehingga kelangsungan hidup koperasi ditentukan oleh usaha koperasi tersebut. Yang kedua yaitu sikap pemerintah yang menghambat perkembangan gerakan koperasi. Sikap pemerintah yang menghambat atau melarang perkembangan koperasi ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, sikap pemerintah yang tidak memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu sikap pemerintah yang melarang dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah yang menyatakan larangan-larangan adanya perkumpulan koperasi seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, atau menjadikan koperasi sebagai tokoh milik negara seperti yang dilakukan oleh Rusia. Yang kedua yaitu sikap pemerintah yang menghambat perkembangan gerakan koperasi. Sikap pemerintah yang menghambat atau melarang perkembangan koperasi ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, sikap pemerintah yang tidak memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu sikap pemerintah yang melarang dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah yang menyatakan larangan-larangan adanya perkumpulan koperasi seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, atau menjadikan koperasi sebagai tokoh milik negara seperti yang dilakukan oleh Rusia. Sikap yang ketiga yaitu sikap pemerintah yang mendukung gerakan koperasi. Sikap positif terhadap gerakan koperasi ini ditemukan umumnya di negara maju. Pemerintah mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi disertai dengan pemberian bantuan dan kekhususan pada gerakan koperasi. Bantuan yang diberikan pemerintah seperti memberikan landasan kedudukan hukum bagi koperasi, memberikan petunjuk operasional, memberikan prasarana yang memudahkan kegiatan koperasi, memberikan fasilitas-fasilitas, dan yang lain-lainnya. Sikap yang melindungi pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi ini tidak hanya terdapat di negara yang menganut paham sistem ekonomi campuran, namun juga ada di negara dengan sistem ekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat. Sikap yang keempat yaitu sikap pemerintah yang menjadikan gerakan koperasi untuk melaksanakan kebijaksanaan nasionalnya. Sikap seperti ini umumnya ditemukan di negara berkembang seperti di negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negara di Asia yang mempunyai undang-undang atau peraturan di mana pemerintah berperan dalam pengawasan kegiatan koperasi. Tujuan dibuatnya undang-undang atau peraturan yang mendetail adalah agar adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan koperasi dan menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaannya. Bagi gerakan koperasi dengan kondisi seperti ini, maka koperasi akan bersikap dualisme. Koperasi pada satu sisi harus dihadapkan pada otorier pemerintah dan pada sisi lain harus bertanggung jawab pada anggota sesuai dengan anggaran dasar organisasi. Kondisi dualisme seperti ini pernah dialami oleh gerakan koperasi Indonesia, khususnya yaitu KUD, di mana koperasi ini dijadikan alat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan walaupun hanya bersifat parsial. Pemerintah menggunakan KUD sebagai alat untuk mendistribusikan pupuk pada para petani dengan harga yang bersaing. Bahkan untuk kegiatan ini, koperasi diberikan kedudukan monopoli untuk menyalurkan pupuk kepada petani. Campur tangan pemerintah untuk hal ini memberikan hasil yang positif, di mana kedua belah pihak tidak dirugikan, bahkan mendapatkan keuntungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah teman-teman semuanya, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.